wa anna minnal muslimun, dan di antara kami, kata jin, ada orang-orang yang berserah diri. Wa minnal qasitun, dan di antara kami ada orang-orang yang menyimpang. Faman aslama faulaika taharraw rasyada, maka barang siapa yang berserah diri kepada Allah, yang taat kepada Allah, maka mereka benar-benar berada pada jalan yang lurus. Jadi apa yang terjadi pada bangsa jin sama persis dengan apa yang dialami oleh bangsa manusia. Ada yang taat, ada yang bermaksiat, ada yang berserah diri, ada yang menyimpang. Apa ukuran aslam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana tersebut dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dari Najd. Sairur ra'si, dengan tertutup kepalanya. Yusma'u dawiyu sautihi, suaranya samar-samar terdengar. Wala yusma'u ma yaqul, sehingga tidak jelas apa yang dia katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dana, sampai ia mendekat kepada Rasulullah, fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, dan ternyata dia bertanya tentang Islam, tentang orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qal, Rasulullah menjawab, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah, yaitu salat 5 waktu dalam sehari semalam. Bagaimanapun keadaannya, salat dilakukan. Ketentuannya fasholli qa'iman, salat dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu salatlah dengan duduk. Wa illa falyadji, kalau tidak mampu dengan berbaring, kecuali bagi perempuan yang sedang datang haid atau nifas. Adapun yang lain, khamsu shalawatin fil yaumi wal lailah, dalam keadaan bagaimanapun, baik itu mukim atau safar, sehat atau sakit, bagaimanapun keadaannya, salat tetap ditunaikan. Itu menjadi ukuran orang berserah diri kepada Allah atau Islam. Qal, sahabat tadi bertanya, a'alayya ghairuha, apakah ada lain selain salat 5 waktu itu? Qala la illa an tatawwa, tidak, kecuali kalau engkau ingin menambahnya dengan salat-salat yang disunnahkan. Wa dzakara lahu zakah, kemudian Rasulullah menyebutkan tentang kewajiban zakat. Apabila telah mencapai nisab, yaitu 85 gram emas, dan sudah memasuki haul, usia 1 tahun. Apabila sudah 1 tahun dan memasuki nisab 85 gram emas, maka zakat wajib dikeluarkan.
Qal a'alayya ghairuha, apakah ada selain zakat yang harus aku keluarkan dari harta? Qala la illa an tatawwa, tidak kecuali kalau engkau menambahnya dengan yang sunnah, sedekah, infak dan yang lain. Kemudian Rasulullah menambahkan wasiyamu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Qal, ia bertanya lagi, a'alayya ghairuhu, apakah ada selain puasa Ramadan yang diwajibkan kepadaku? Qala la, tidak, kata Rasul, illa an tatawwa, kecuali kalau engkau ingin menambahnya dengan puasa-puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Daud dan seterusnya. Fa'adbara rajul, kemudian laki-laki tadi berpaling, artinya meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wallahi la azidu ala dzalika wala ankus, demi Allah aku tidak akan menambahnya dengan amalan apapun dan tidak pula menguranginya sedikit pun. Artinya pas begitu saja udah. Maka Rasulullah bersabda kepada para sahabat setelah orang tadi berlalu, aflaha in sodaq, aflaha in sodaq, dia akan beruntung masuk surga kalau dia benar dengan ucapannya. Artinya mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang diwajibkan. Nah, di sini tidak disebutkan haji karena pada saat itu haji memang belum diwajibkan. Hal ini diperkuat oleh riwayat Thalhah bin Ubaidillah dalam riwayat Tirmidzi, di mana datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku satu amalan yang apabila aku lakukan maka aku masuk surga. Qal, Rasulullah bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun, baik syirik besar atau syirik kecil. Syirik besar sudah ma'ruf, dan syirik kecil itu misalnya adalah bersumpah atas nama selain Allah. Man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyrak, siapa yang bersumpah atas nama selain Allah maka dia telah kufur atau telah syirik. Dalam riwayat Ahmad dan Muslim. Demikian pula tatayur, merasa sial dengan sesuatu, dengan hari, dengan bulan, dengan malam, atau dengan sesuatu apapun, dihubung-hubungkan dengan kesialan hidup. Itu termasuk dalam istilah tauhid adalah tiarah atau tatayur. Rasulullah bersabda dalam riwayat Abu Dawud, inna tiyarata syirkun, sesungguhnya merasa sial dengan sesuatu, merasa malang dengan sesuatu telah terjatuh ke dalam syirik. Termasuk pula dalam syirik kecil ini adalah memakai jimat dengan keyakinan bahwa jimat itu sebagai perantara, sebagai syariat untuk mencapai tujuan atau terhindar dari segala mara bahaya. Kalau jimat itu diyakini sebagai perantara, itu terjatuh kepada syirik kecil. Tetapi kalau diyakini dengan jimat itu menyelamatkannya dan menghindarkannya dari segala macam mara bahaya, itu telah terjatuh ke dalam syirik besar. Itu bedanya.
Kemudian Rasulullah menyebutkan was-shalawatil maktubah. Kemudian salat yang diwajibkan, salat 5 waktu. Kemudian Rasulullah menambahkan waz-zakatil mafruḍah. Kemudian zakat yang diwajibkan, wasiyamu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Falamma adbar, setelah orang tadi keluar, wa huwa yaqul, sambil mengatakan walladzi nafsi biyadihi la azidu ala dzalik, demi zat yang jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan menambahnya dengan amalan apapun, cukup amal 4 tadi itu. Mentauhidkan Allah, melakukan sholat 5 waktu, kemudian zakat dan puasa Ramadan, enggak melebihkan dengan amalan apapun. Kata Rasulullah di ujung hadis, man sarrahu an yandura ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hada. Siapa di antara kalian yang ingin melihat laki-laki calon penghuni sorga, lihatlah orang itu. Artinya mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang diwajibkan itu sebagai amalan minimalis untuk meraih sorga dan menggolongkan seseorang kepada aslam, kepada berserah diri kepada Allah atau masuk dalam kategori Islam. Nah, orang yang melakukan itu, faman aslama faulaika taharraw rasyada, baik dari jin atau manusia yang berserah diri kepada Allah, mereka benar-benar berada pada jalan yang lurus. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Adapun orang-orang yang menyimpang, maka mereka benar-benar akan menjadi kayu bakarnya neraka. Fakanu li jahannama hataba, menjadi bahan bakarnya neraka jahanam, sama seperti manusia. Dari jin atau manusia sama, yang membangkang, yang tidak berserah diri kepada Allah, menyimpang urusannya, baik dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dengan melakukan kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya, maka sama, fakanu li jahannama hataba. Mereka akan benar-benar berada atau menjadi kayu bakarnya neraka jahanam. Dan memang berada pada jalan yang lurus atau jalan Islam ini perlu kehati-hatian. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, di mana dia menyebutkan khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan faqal hada sabilullahi mustaqima. Suatu saat ketika Rasulullah berada di hadapan kami di atas gurun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris garis yang lurus di atas pasir. Seraya mengatakan hada sabilullahi mustaqima, ini adalah jalan Allah yang lurus, yaitu Islam. Wa khatta an yaminihi wa khatta an yasarihi, kemudian beliau menggaris satu garis di sebelah kanan dan satu garis di sebelah kiri. Seraya beliau bersabda, au kama qol, laisat hadhihi subul illa syaitanun yad'u ilaiha. Tidak ada pada jalan yang di sebelah kanan atau sebelah kiri ini kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya. Nah, ini jalan-jalan yang syaitan kaburkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka tersesat jalannya.
Artinya jalan yang mirip-mirip Islam. Belum lama ini ada yang bertanya, Ustadz, apa memang ada sholat yang disebut dengan sholat nur jihad? Namanya bagus, nur, cahaya, jihad, perjuangan. Saya bilang, itulah kadang-kadang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terombang-ambing. Yang jelas-jelas disunnahkan sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, qiyamul lail, dan yang lain tidak diperbuat, malah mencari-cari yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis. Katanya ini adalah rahasia sholatnya Rasulullah. Saya bilang, kalau rahasia kok bisa sampai ke kita? Kok bocor? Iya. Jadi aneh-aneh. Dan itu dilakukan di pertengahan malam sampai akhir malam. Saya katakan barangkali itu diambil dari sepenggal kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam perang Badar, di mana beliau sholat malam, kemudian setelah itu beliau bermunajat kepada Allah sampai selendangnya terjatuh, sampai sorbannya terjatuh karena saking khusyuknya. Barangkali mengambil dasar sirahnya dari situ. Tetapi itu bukan sholat nur jihad. Dan sholat malam serta munajat itu bukan rahasia Rasulullah, tetapi itu ya diperintahkan, disunahkan kepada kaum muslimin seluruhnya. Wa ammal qasituna fakanu li jahannam khataba, maka berhati-hati dalam meniti jalan Islam, karena banyak jalan di sebelah kanan dan di sebelah kiri yang bisa menyimpangkan jalan kita dari jalan yang lurus. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Sekiranya dari bangsa jin dan bangsa manusia itu istiqomah di atas jalan Islam, istiqomah di atas jalan kebenaran, di atas jalan Al-Quran, la asqainahum ma'an ghadaqa, niscaya benar-benar akan kami turunkan air yang berlimpah ruah, air hujan yang deras. Di dalam kitab tafsir Al-Jalalain disebutkan Mekah itu pernah disapa oleh musim kemarau, tidak ada hujan selama sab'a sinin, selama 7 tahun. Selama 7 tahun tidak pernah ada air yang mengucur dari langit. Maka turunlah ayat ini, kalau sekiranya mereka istiqomah di atas jalan Islam, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan dosa besar, tidak memutuskan silaturahim, yang kuat tidak menindas yang lemah, dan seterusnya, niscaya Allah akan hadirkan hujan yang deras kepada mereka. La asqainahum ma'an ghadaqa. Jadi walaupun di Mekah itu memang daerahnya tandus, tetapi tidak adanya hujan itu betul-betul terasa. Apalagi pada saat itu belum ada air sulingan dari laut dan seterusnya, artinya sangat dibutuhkan. Linaftinahum fi. Jadi hidup itu adalah ujian.
Hidup itu adalah ujian. Untuk mengetahui ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalnya. Dan dalam hidup itu beragam keadaan kita, terkadang sakit, terkadang sehat, kemudian terkadang kita berharta, pada saat yang lain kita kekurangan harta, kemudian terkadang disapa oleh gempa, terkadang oleh ketakutan yang lain. Belum lagi ini dan itu, sekarang beredar penculikan dan seterusnya, penjualan organ tubuh anak kecil dan seterusnya. Itu semua bagian dari ujian hidup. Linaftinahum fih, apakah kita tetap istiqomah di atas jalan iman, di atas jalan Islam atau tidak. Wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu adaban sa'ada. Maka barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dan peringatan yang dimaksud di sini sebagaimana disebutkan oleh mu'dhamul mufassirin, mayoritas mufassirin adalah Al-Qur'an. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, mengabaikan Al-Qur'an, tidak pernah mendengarnya, tidak pernah membacanya, tidak pernah menghafalnya, tidak pernah mentadaburinya, tidak pernah mempelajari hukum-hukum tajwidnya atau mempelajari kandungannya, tidak pernah mengamalkannya, yaslukhu adaban sa'ada, menjadi sebab berpalingnya dari Al-Quran, menjadi sebab turunnya azab yang berat. Yaslukhu adaban sa'ada, azab yang berat di akhirat. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyembah Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala ketika berada di masjid. Dan ini menjadi penegasan bagi kaum musyrikin Quraisy yang walaupun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi bercampur dengan kesyirikan. Bahkan di sekitar Ka'bah Al-Musyarrafah pada saat itu ada 360 berhala, yang paling besar Lata, Uzza, Hubal, Manat dan seterusnya. Nailah. Jadi mereka beribadah kepada Allah menggunakan perantaraan berhala, taqarruban ilaih, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang Yahudi itu dalam sum'atih, dalam tempat ibadah mereka, itu juga mereka menyekutukan Allah karena berkeyakinan bahwa Nabi Uzair itu adalah putra Allah. Sebagaimana orang-orang Nasrani di dalam kanais mereka, di dalam gereja-gereja mereka beribadah kepada Allah dengan menyekutukannya dengan Bunda Maryam dan Isa sebagai putra Allah Subhanahu wa taala. Maka segala bentuk kesyirikan, segala bentuk ibadah dan pengagungan kepada selain Allah dilarang di masjid dan di luar masjid. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Wa annahu, dan sesungguhnya, lamma qama Abdullah, ketika hamba Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri salat,
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yad'uhu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kadu yakununa alaihi libada, hampir-hampir saja jin-jin itu berdesak-desakan mengerumuni, mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana kita sebutkan sebelumnya berada di Wadin Nakhl, di sebuah lembah An-Nakhl antara Taif dan Mekah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gagal berdakwah di Taif, di Bani Thaqif. Rasulullah melaksanakan sholat subuh di sebuah lembah yang bernama An-Nakhl. Kemudian disitulah para jin bergerombol-gerombol, berdesak-desakan ingin mendengarkan Al-Quran, ingin mengikuti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah ya Muhammad kepada manusia dan jin, innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku beribadah, hanya berdoa kepada Allah, wala usyriku bihi ahada, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan di sini doa termasuk bagian dari ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar ketika kita berdoa meminta kepada Rasulullah, ya Rasul, tidak benar. Atau kepada para malaikat, atau kepada para wali, minta doa kepada mereka, ini berarti telah menyekutukan Allah dalam doa-doa kita. Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku tidak memiliki kemudaratan apapun kepada kalian, wala rasyada, dan tidak memberikan manfaat apapun kepada kalian. Dan ini sebagai pelurusan kepada sebagian manusia dan jin yang memiliki pemahaman yang keliru, yang menyimpang, bahwa Rasulullah dengan kesolehannya, dengan kedekatannya kepada Allah, itu bisa memberikan manfaat dan bisa menghadirkan mudarat. Maka Allah memerintahkan kepada Rasul agar mengatakan kepada kedua bangsa ini, jin dan manusia, bahwa Rasulullah tidak memiliki sesuatu apapun yang menghadirkan mudarat ataupun memberikan manfaat apapun kepada manusia. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mampu memberikan ini, manfaat dan menghadirkan mudarat, apalagi selain Rasulullah. Nah, maka sebagian orang yang berkeyakinan bahwa kuburan syekh tertentu itu memiliki kekeramatan, ini sebagai dalil bahwa keyakinan itu salah. Apalagi yang berkeyakinan kalau melewati kuburan syekh tertentu, kalau jalannya tidak ngesot, ya jalannya tidak mengendap-endap, itu khawatir kualat. Rasulullah saja tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat, apalagi selain beliau. Betul kita menghormati orang-orang yang soleh semasa hidup dan peninggalnya, tetapi jangan sampai keyakinan kita berubah bahwa mereka bisa memberikan manfaat dan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul inni la yujirani minallahi ahadun wa
walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah ya Muhammad, la yujirani minallahi ahad. Tidak ada selain Allah yang bisa memberikan pertolongan kepadaku, walan ajida min dunihi multahada, dan tidak ada yang bisa dijadikan sebagai tempat berlindung selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada Allah itu bukanlah tempat berlindung atau bukanlah tempat memohon pertolongan. Maka orang-orang yang memiliki keyakinan, misalnya tempat tertentu memiliki kekeramatan. Saya di awal-awal sini dulu juga pernah mendengar, Ustadz kalau lewat di bawah itu, kalau naik motor dibel dulu, tet tet tet, karena kalau enggak celaka. Wah. Nah ini menjadi dasar bahwa perbuatan semacam itu termasuk perbuatan syirik. Karena selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada tempat berlindung, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri dalam peperangan terluka di perang Uhud. Apalagi yang lain. Apalagi yang lain. Nah, maka orang-orang yang berlindung termasuk kepada jin dengan memakai jimat dan seterusnya, ini ayat yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menyimpang. Karena tidak ada yang bisa memberikan pertolongan dan perlindungan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang sudah berkeyakinan demikian, fazaduhum rahaqa, orang itu akan bertambah dosanya terus menerus dan juga akan bertambah lemah. Coba kalau orang yang biasa memakai jimat, kemudian suatu saat jimatnya tertinggal, bagaimana perasaannya itu? Seolah-olah kematian sudah berada di ambang mata. Itu karena meyakini bahwa jimat itu bisa memberikan pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Illa balaghum minallahi wa risalatih. Tidaklah aku, kata Rasulullah, kecuali hanya menyampaikan ajaran-ajaran Allah dan risalahnya, mengajak manusia kepada tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan menjalankan ibadah dan syariatnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Maka siapa saja baik itu dari manusia atau jin yang bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulnya, fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada, maka kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama-lamanya, kekal abadi. Khalidina fiha abada, ini yang menjadi dasar bahwa neraka itu diantara makhluk Allah yang tidak akan hancur, tidak akan binasa pada saat terjadinya hari kiamat. Jadi sorga dan neraka itu dua ciptaan Allah, dua makhluk Allah yang tidak binasa pada hari kiamat. Sehingga sorga yang pernah dihuni oleh Nabi Adam alaihissalam itulah sorga yang kita tuju. Neraka yang pernah dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pula neraka yang akan dituju oleh orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
illa balaghun minallahi wa risalatihi wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada hatta idza ra'au ma yu'adun. Tetapi manusia tetap lalai, jin juga tetap lalai dengan kehidupan ini. Kapan mereka menjadi sadar? Hatta idza ra'au ma yu'adun, setelah mereka melihat apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan yang dijanjikan Allah di sini ada dua versi maknanya. Yang pertama itu adalah yauma badrin, yaitu orang-orang kafir Quraisy mengetahui janji Allah Subhanahu wa taala benar yang akan membersamai Rasul dan sahabat-sahabatnya, yang akan memenangkan Rasul dan sahabat-sahabatnya. Itu benar-benar terjadi pada perang Badar. Walaupun jumlah kaum muslimin sedikit, tetapi mampu mengalahkan kaum musyrikin yang berjumlah 3 kali lipat. Dan tokoh-tokoh Quraisy pada saat itu seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Rabi'ah dan seterusnya, itu semuanya, Uqbah bin Abi Mu'id, semuanya terbunuh di perang Badar. Kemudian makna yang kedua itu adalah yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi setelah manusia dibangkitkan pada hari kiamat, baru mereka fasaya'lamun, mengetahui tentang apa kebenaran dari apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa setelah kehidupan, setelah kematian, mereka akan dihidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal yang telah mereka perbuat. Fasaya'lamuna man ada'afu nasira wa aqallu adada. Nanti pada hari kiamat baru mereka tahu man ada'afu nasira, siapa orang-orang yang lemah penolongnya, wa aqallu adada, dan lebih sedikit jumlahnya. Maka ketika mereka mengetahui bahwa alaiha tis'ata asyar, bahwa neraka itu ditunggui oleh 19 malaikat, maka komentar-komentar miring dari Quraisy termasuk Abu Jahal itu meremehkan. Saya bagian 2 malaikat, kalian pemuda-pemuda 17 malaikat. Masa enggak mampu mengalahkan itu? Setelah kita mengalahkan malaikat penjaga neraka, kita keluar dari neraka dan memasuki surganya Muhammad. Itu ketika di dunia mereka melakukan cibiran-cibiran, kemudian bisa saja mereka mengingkari keimanan kepada hari akhir dan seterusnya, tetapi ada saatnya fasaya'lamuna man ad'afu nasira wa aqallu adada, mereka akan tahu bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulnya dan pengikut-pengikutnya itu benar, bahwa di sana ada hari pengadilan, ada hari pembalasan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasira wa aqallu adada. Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada. Tetapi kapan datangnya hari kiamat itu, hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Katakanlah, aku tidak mengetahui aqaribum ma tu'adun, apakah hari kiamat yang dijanjikan itu dekat, am yaj'alu lahu rabbi amada, atau Allah menjadikannya jauh. Nah, ini Rasulullah saja enggak mengetahui dalam ayat ini kapan terjadinya hari kiamat. Makanya kalau ada seorang dai atau penceramah atau ustadz yang mengatakan hari kiamat itu
terjadi sebelum tahun 1500 Hijriah. Itu siapa dia? Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Fa akhbirni anis sa'ah," katakan kepadaku, beritahukan kepadaku kapan datangnya hari kiamat. Rasulullah menjawab dalam riwayat Muslim, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Orang yang ditanya yaitu Muhammad ini tidak lebih mengetahui kapan datangnya hari kiamat daripada orang yang bertanya, yaitu utusan dari malaikat. Jibril dan Rasulullah enggak mengetahui kok. Ada ustadz yang mengatakan kiamat tidak lebih dari 1500 tahun, 1500 Hijriah, tidak sampai pada tahun itu. Dari mana dasarnya? Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan kapan datangnya hari kiamat, kapan datangnya hari pembalasan, itu termasuk ilmu gaib yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada, dan hal-hal yang gaib itu tidak ditampakkan kepada siapapun dari hamba-hambanya. Illa man irtada mir rasul, kecuali rasul yang diridhoinya, dan itu pun hanya sebagian. Rasulullah pernah diperlihatkan surga, kepada Rasulullah pernah diperlihatkan neraka. Kemudian Rasulullah pernah diperlihatkan kepada beliau siapa-siapa tokoh Quraisy yang masuk di dalamnya, di dalam neraka. Kemudian Rasulullah melihat malaikat-malaikat yang menjaganya. Itu yang diperlihatkan, selain itu enggak. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Ternyata ada malaikat-malaikat yang ada di depannya dan ada di belakangnya yang menjaga. Jadi ada malaikat penjaga surga, ada malaikat penjaga neraka. Bagaimana siksaan-siksaannya, bagaimana kenikmatannya, itu pernah diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain itu tidak pernah diperlihatkan walaupun lewat mimpi. Jadi di antara nabi yang diperlihatkan surga, bahkan pernah masuk surga, itu adalah Nabi Idris, termasuk Rasulullah pernah diperlihatkan. Adapun yang lain itu belum diketahui. Nah, sehingga kalau ada orang yang sekarang bercerita, saya semalam mimpi ngelihat neraka. Nah, mimpi manusia selain Nabi dan Rasul itu adalah mimpi hiasan tidur yang tidak bisa dipedomani dalam hidup. Adapun mimpi para Nabi dan Rasul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun mimpi kita hanya hiasan tidur. Sehingga tidak perlu diterjemahkan dan ditakwilkan macam-macam. Oh, saya bermimpi kok mendapatkan telur besar betul. Apa maknanya? Gak usah. Mau telur besar, telur kecil, namanya telur. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim, agar dia mengetahui bahwasannya para nabi dan rasul itu telah menyampaikan pesan-pesan Rabb-nya, telah menyampaikan risalah Rabb mereka. Wa ahata bima ladaihim, dan ilmu Allah itu meliputi mereka. Artinya tidak ada satu ucapan pun, tidak ada satu perbuatan pun, tidak ada tindakan pun, tidak ada gerak-gerik pun, kecuali
semuanya sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh manusia. Seekor semut mungil yang hitam berada di balik batu yang hitam, berada di malam yang gelap gulita, Allah itu maha mengetahuinya. Jangankan yang sudah tampak, yang ada di dalam hati manusia pun Allah mengetahui apa yang terbersit di dalam hati manusia. Adapun manusia, jangankan semut kecil yang hitam, maling di tengah malam aja nggak ketahuan. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan setelah itu Allah akan menghitungnya satu persatu. Artinya tidak ada ucapan, tidak ada perbuatan, tidak ada sikap, tindak tanduk, sepak terjang, kecuali semuanya dalam hitungan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pada hari kiamat ahsahullahu wa nasuh, Allah akan menghitungnya secara detail, padahal kita yang berbuat pun sudah lupa dengan perbuatan yang kita lakukan di dunia. Ahsahullahu wa nasuh, Allah akan menghitungnya padahal mereka sudah lupa. Nah itu. Maka dengan demikian kita mesti berhati-hati dalam bersikap, dalam berucap, dalam bertindak tanduk, dalam bersepak terjang, kemudian juga merawat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merawat amal soleh yang kita perbuat, menjaganya agar tetap ikhlas, lurus dan seterusnya. Karena semuanya akan menjadi penyelamat kita di akhirat, semuanya akan dihitung. Dengan demikian berarti tafsir surah Al-Jin telah tuntas, dan berikutnya insya Allah kita akan memulai tafsir surah Nuh.